Namo Amitofo, selamat pagi, selamat siang semuanya, dan selalu berbahagia di dalam kebaikan. Ya, vibrasi kebaikan kali ini akan berbicara tentang cerita dari seorang kakek yang memberikan banyak inspirasi kepada kita. Kakek ini setiap hari selalu berada di rumahnya dan dia selalu menerima banyak sekali tamu dari mana-mana. Kakek ini tidak pernah mengeluh dan kakek ini selalu memberikan vibrasi kebaikan juga kepada orang yang selalu datang ke rumahnya. Kakek ini selalu bisa memberikan nasihat dan bisa memberikan peluang kepada yang lainnya. Dulu kami hanya mengenal keluarga si kakek tidak begitu suka dengan kebaikan yang dilakukan si kakek. Karena selalu ada aja yang dibawa pulang oleh orang-orang yang setelah bertemu dengan si kakek. Entah itu uang, entah itu batu, entah itu sesuatu yang berharga. Pokoknya si kakek ini selalu memberikan oleh-oleh kepada mereka yang mengunjunginya. Tentu sebagai neneknya, sebagai istrinya, si nenek sebagai istrinya, itu paling kesel kalau nerima tamu. Dan kakek ini zaman dulu itu dia terkenal sangat dermawan. Tidak pernah menolak sumbangan jenis apapun. Termasuk sumbangan tempat ibadah, sumbangan untuk bangun sekolah, atau bangun jembatan. Kakek ini ada berapa, dia kasih berapa. Dan selalu memberikan inspirasi buat yang lainnya, bahwa si kakek sangat terkenal dermawan. Tapi kembali lagi, pihak istri dan pihak anak selalu tidak senang bila menerima tamu. Mereka akan selalu sungut-sungut. Dan akan setelah tamunya pulang, pasti si nenek itu akan ngoceh-ngoceh kepada suaminya dan berkata, ngapain sih kasih orang banyak banget benda atau banyak banget harta atau apapun. Si kakek bilang, alah istriku, kita ini sudah tua, apalagi sih yang diinginkan. Anak-anak juga semua sudah sukses. Kamu tahu sudah berapa lama kita menikah, dan selama ini juga kita tidak pernah kekurangan apapun. Bahkan sekarang ini kita berlebihan. Dan udah bau tanah, kata si kakek. Kalau kita tidak bisa memberikan sedikit kepada orang lain, yang banyak mau dikemanain? Mau buat anak, hanya rebutan warisan. Nanti anak-anak yang tadinya berbakti, anak-anak yang tadinya baik, akhirnya ujungnya anak-anak menjadi ribut. Hubungan anak dengan yang lain menjadi kacau. Nah, si kakek itu hanya berkata demikian. Dan dia berkata juga, lagian ini uang punyaku, bukan punya kalian. Kenapa kalian yang ribut? Kamu lihat, orang datang itu udah mukanya udah raut susah. Orang datang mukanya sudah tidak menyenangkan. Orang datang udah di tengah putus asa. Orang datang sudah dengan banyak masalah dia di rumah maupun di tempat pekerjaan. Tapi kamu harus lihat dong, ketika mereka pulang seperti apa. Ketika mereka pulang, wah cahayanya sudah muncul kembali di wajahnya. Nah, inilah yang aku katakan, kebahagiaan ini bisa betul-betul saya rasakan sebagai kebahagiaan yang paling tulus di dunia. Bahkan ketika anak-anak memberimu uang, kebahagiaan itu tidak seperti ketika kita memberikan uang. Hai pemirsa semua, teman-teman sekalian, Anda tahu kakek ini siapa? Itu kakekku. Saya panggil dia Engkong ya, Engkongku ya. Nah, Engkongku ini tinggalnya di Kampung Melayu, Pajangan, Tangerang ya, yang dekat Selapajang. Jadi di eretan Kampung Melayu. Engkongku ini rumahnya disebut rumah gedong. Rumahnya beliau itu disebutnya zaman dulu ya rumah gedong, karena dulu udah paling megah. Kalau sekarang sih udah rumah hantu, kayaknya serem. Tidak terawat. Tetapi kita bisa lihat inspirasi dari Engkong ini apa? Dia selalu memberi. Tidak pernah tidak memberi. Dan zamannya SDSB dulu, Porkas ya, zamannya hitung-hitungan itu kan, itu legal dulu ya. Nah, Engkong itu senang numerik, hitung-hitungan numerik yang dicoret-coret, disilang-silang, nanti dia ngecak, istilahnya ngecak ya. Entah itu mimpi atau apalah, pokoknya Engkong itu jago banget. Dia bisa selalu tembus 4 angka, 3 angka, 2 angka. Makanya dia bilang, ini uangku sendiri, aku tidak pernah
memberikan uang kalian gitu, maksudnya uang si nenek juga aman, uang anak-anak juga aman. Ini adalah uangnya dia sendiri hasil ngecak-ngecak itu waktu zaman podcast SDSB. Nah itu kan legal dulu ya. Jadinya singkong itu dia dapat rejeki, dia kasih lagi rejeki, makanya dia menang terus. Tapi anehnya kalau dia mau berbagi nomor ke orang lain itu pasti nggak keluar. Lotre zaman dulu legal. Lalu sekarang nggak legal. Nah, sekarang apa ya namanya? Apalah itu ya, lupa. Nah, iya SDSB anak-anak sekarang belum lahir. Dulu engkong saya tuh jago banget deh, dia selalu menang dan uang itu dia selalu berikan. Akhirnya saya paling demen itu sama singkong itu kalau lagi cerita-cerita pengalaman hidupnya. Tahu nggak? Ada satu cerita yang paling menyentuh adalah, ini cerita yang mana dulu ya? Sebelum saya lahir apa sesudah saya lahir? Oke. Setelah saya lahir dulu deh. Biar ceritanya itu nyambung. Iya sekarang togel. Engkongku jago banget lu ngecak. Dulu ada buku mimpi, itu buku apa lah? Buku yang tebel itu. Oh aduh, mimpi apa, nomor berapa, Tysonnya berapa, jago dia. Tapi ya nggak boleh masang banyak-banyak, ada batasnya. Kalau dia masang banyak pasti nggak kena. Nah, jadi ceritanya sebelum aku kecil ya, kelas 4 SD ya kalau nggak salah. Kelas 4 SD. Itu tuh engkau tuh sama kita baru jalan-jalan ke mall ya. Itu mall kan di Jakarta. Kalau Tangerang dulu belum ada mall. Dulu Tangerang baru ada toko serba ada. Nah, jadi kita ke mall pertama-tama itu. Ke mall itu ada tangga jalan. Juga namanya dulu bukan mall lah. Namanya dulu apa ya? Kayak supermarket besar lah. Ya pokoknya kayak gitulah. Ada eskalator. Baru-baru eskalator. Nah, banyak orang masih takut-takut ke naik eskalator dulu kan. Termasuk nenek saya sama kakek saya tuh, engkong sama emak itu takut banget naik eskalator. Oh, naik eskalator kita yang harus pegangin dia. Padahal kita anak kecil kan harus dipegangin. Ya, soalnya. Nah, akhirnya singkong naik juga tuh eskalator. Entah kenapa, udah mau nyampe atas, dia takut untuk loncatnya, untuk keluar dari eskalator tuh lompat gitu. Takut terus, dia mundur lagi. Dan kita bilang, ayo maju, kau maju jalan, angkat kakinya. Terus udah gitu, si engkong jatuh. Bayangin, jatuh dari eskalator. Dan itu tinggi, ya tangga berjalan ya. Itu tinggi sekali dan glundung sampai ke bawah. Itu kan tajam semuanya itu tajam banget. Dan kita udah teriak histeris, yang di bawah juga histeris. Tapi singkong ketawa-tawa aja. Sampai di bawah dia bangun, dia bilang kita semua langsung turun tangga lari-lari. Kong, aman, nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa? Iya, untung nggak kejepit juga. Untung juga enggak, betul-betul lah, itu kayaknya miracle banget. Dan singkong nggak merasa sakit apa-apa. Nah, iya betul, dulu banyak orang takut naik eskalator. Dan yang bingung itu singkong ngegelundung gitu jatuh ya. Gitu, dan dia tidak merasa sakit apa-apa. Terus akhirnya kita bilang, nggak apa-apa bener Kong, yuk kita ke rumah sakit periksa. Nggak apa-apa. Terus kan kita pegang celananya dong. Waduh, ada di bajunya, ada di celananya. Apaan tuh Kong? Begitu dia unjukin, jimat. Jimatnya banyak banget. Tahu nggak kenapa saya ngomong di sini tentang jimat? Di dalam kantongnya itu ada batu-batu, ada merah delima, ada batu bulan, ada batu apa, pokoknya banyak banget. Ada batu cincin. Aduh, pokoknya dia nggak tahu sejak kapan itu selalu ngantongin batu-batu. Menurut dia, ini batu fungsinya apa? Zaman dulu itu kan suka susah kalau pergi-pergi di mobil atau di mana. Itu katanya suka mau buang air besar ya. Kalau orang dulu itu ada lucu, ada cerita kalau mau buang air besar itu kantongin batu, terus tepok-tepok pantatnya, katanya aman. Dia nggak jadi berak katanya. Jadi ya aman kata dia, betul. Nah, saya tanya lagi, itu jimat Kong? Enggak, dia nggak berasa itu jimat. Terus juga dia bilang, ini tahu nggak dari siapa? Ini dari orang-orang yang tadi saya ceritain di depan, yang tiap kali dia datang, ada masalah,
mukanya keriput, terus kemudian bingung. Tentu ya pasti masalah keuangan sih ujung-ujungnya. Terus kemudian engkong itu ya kasih dia ya yang tadi dia cak-cak dan keluar nembus uangnya. Nah kemudian uang dikasih. Akhirnya karena keseringan itu mereka semua nggak tahu bagaimana cara balas budi. Ya udah yang ada di rumah aja dikasih si engkong, termasuk batu merah delima, batu rembulan, batu apa lagi dulu tuh yang biru-biru. Wah, kalau sekarang harganya mahal. Kalau zaman dulu mah murah banget. Dan ya jimat orang percayanya. Si engkong saya nggak nganggap itu sebagai jimat, tapi dia pegang untuk supaya tidak berak di celana atau berak di jalan. Dia bilang kalau ngantongin batu bisa tepuk-tepuk pantat, hilang sakit perutnya. Aduh, lucu banget. Aduh, kalau ingat engkongku itu luar biasa. Nah, jadi saya sekarang kalau ingat cerita ini, saya langsung menganggap bahwa apa sih sesungguhnya jimat. Nah, Anda mau tahu apa itu sesungguhnya jimat? Batu biasa kok bisa bermanfaat. Batu bagaimana ya, ruby aling. Batu biasa kok bisa jadi kayak sesuatu yang wow gitu ya. Nah, padahal apa di balik itu semua kita harus tahu. Yang bisa menjadi wow itu, yang bisa menjadi semuanya berarti adalah doa. Nah, Anda tahu kan bagaimana batu yang biasa tadi karena diberikan dengan tulus kepada engkong saya yang penuh dengan doa. Nah, doa itu adalah dari orang yang kesulitan dan kemudian orang itu bisa berubah karena engkong saya. Dia bisa selamat mengeluarkan cahaya dari dalam hatinya dan hidup kembali serta punya semangat untuk hidup. Di dalam batu itu terdapat banyak doa, doa-doa dari semua orang yang tulus, dan doa itulah yang menyelamatkan. Artinya penyelamat kita ya bukannya batu jimat itu, tetapi doa dan kebajikan yang pada saat itu berbuah saat diinginkan. Makanya saya selalu mengatakan, bila Anda cukup satu kata bijak atau kata baik atau kata kebajikan dilakukan setiap hari turun-temurun, detik demi detik, dalam setiap momen Anda selalu ingat baik, kebaikan. Kita nggak perlu berdoa panjang kali lebar. Karena malaikat langsung mengirimkan teropongnya kepada Anda, dikeker itu dilihat. Dan ada GPS-nya. GPS ini otomatis akan nyala kalau seandainya Anda dalam keadaan emergency. Paham ya? Itu yang saya pelajari dari engkong Owe, engkong saya maksudnya. Nah, jadi kan engkong saya adalah dia rajin setiap hari itu ya Nianfo itu kan kalau orang muslim namanya zikir. Nah, engkong saya tuh rajin zikir. Kalau di Buddhis saya dulu nggak ngerti karena saya dari Theravada basicnya. Jadi nggak tahu apa itu Nianfo. Dia ikut Nichiren Shoshu Indonesia. Nichiren atau Gonson. Jadi Buddha Gonson. Apa yang dilakukan Gonson setiap harinya adalah recited nama orang Hingyo. Dulu nggak ngerti apa. Saya lihat engkong tuh tiap hari mulutnya nama orang Hingyo. Oh, pokoknya rajin banget. Di toko juga demikian. Di mana-mana dia selalu nggak lepas dari tasbihnya, dari mulutnya. Nama orang Hingyo. Dulu nggak paham. Engkong ini ngomong apa sih? Orang siapa, Kong? Kan nama orang Hingyo gitu. Orang siapa, Kong? Orang senior. Dengerannya kan seperti itu. Nah, tapi engkong itu rajin. Dia betul-betul rajin. Makanya waktu kita punya toko, ada engkong yang duduk di pojokan toko. Sebenarnya kan dia nggak ngapa-ngapain, dia lebih senang di toko itu jagain seperti itu. Dia doa setiap saat, itu rezeki lancar loh. Rezeki itu ngalir terus karena dia baik sama orang, terus lucu orangnya, suka ngajak ngobrol. Nah, hidungnya lebih gede dari saya. Nah, terus juga ramah banget dan dia selalu dalam mulutnya terkuncar doa. Jadi hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh ini ya, yang rasanya kayaknya receh gitu ya, tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus, mau agama apapun, di Katolik ada doa Salam Maria atau apa yang lebih singkat, lalu kemudian kalau di Muslim ada zikir, itu fungsinya rosario atau tasbih. Kalau di zikir tasbihnya 100, kalau di Buddhis tasbihnya 108. Nah, sebenarnya sama, kita mengulang-ulang itu menjadi satu hal yang positif. Jadi pikiran kita menjadi positif, ucapan kita menjadi ucapan yang benar.
dan perbuatan kita tentunya akan terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Itu yang saya pelajari dari engkong saya ya. Nah, yang tadi jatuh dari eskalator. Jadi dari eskalator tidak apa-apa, betul-betul tidak apa-apa. Ternyata yang melindungi adalah kebajikan dia dan doa. Nah, doa yang sering dia lakukan dan doa dari orang-orang yang sudah merasa terbantu. Karena katanya kekuatan doa itu bisa bertahan lama loh. Misalnya nih, Anda pegang dengan tulus di satu barang, Anda doain barang itu, sungguh-sungguh tulus, katanya itu energinya ya, kita ngomong energi bukan apanya, energinya ini bisa bertahan lama, energi doa itu luar biasa. Nah, makanya kita harus bisa lihat, oh ternyata yang menjadi kekuatan adalah perilaku kita setiap hari dari doa dan segalanya. Nah, terus cerita sebelum saya lahir, ini sebelum saya lahir nih, engkong saya ini selalu banyaklah hal-hal yang bisa dia kasih cerita kepada saya. Nah, engkong saya sebelum lahir itu kan kategori orang yang lumayan berhasil di Tangerang itu dia. Dulu mah zaman dulu punya speedboat. Engkong saya itu punya empang, banyak banget empangnya, dari tambak ikan sampai tambak udang ya. Nah, suatu saat dia naik speedboat ke arah mana saya lupa deh, pokoknya naik speedboat motorboat ya, motorboatnya tapi nggak canggih kayak sekarang, tapi ya zaman dulu udah hebat banget punya speedboat. Suatu saat dia di tengah perjalanan, baling-balingnya itu kena rumput laut ya, rumput laut yang banyak itu membelit baling-baling. Jadi saat itu singkong cuma berdua orang dalam kapalnya, itu cuma berdua. Dan engkong masih muda pada saat itu katanya. Ya udah umur 50-an lah katanya dia. Jadi engkongku dia kebelit kan baling-balingnya, nggak bisa jalan, dia turun. Maksudnya mau membenerin baling-baling. Dia ambil semua rumput-rumputnya, rumput lautnya. Ada mau bergerak sedikit kipas baling-balingnya. Baling-baling speedboat loh. Begitu bergerak sedikit, rumputnya copot, yang terjadi adalah motornya jalan. Dan ketika motornya jalan, baling-baling tadi kan harusnya diturunin dulu ke air baru dia bisa jalan. Tapi karena ini lagi di tengah-tengah, yang ada gerakan mundur, sehingga kena lah perut engkong saya. Jadi engkong saya itu bukan hampir kena, sudah kena dan langsung dimatiin mesinnya, tetapi usus sudah keluar kemana-mana. Saat itu singkong ya kembali, karena dia dari muda memang rajin sembahyang. Dia bilang, yang terjadi, terjadilah. Dia bilang begitu. Jadi dia bilang yang terjadi, terjadilah. Dia sudah pasrah dan dia tiba-tiba lenyap dari bumi ini. Dia bilang dia lupa ingatan. Dia lupa ingatan, gak sadar apa-apa. Tiba-tiba sampai katanya nih yang bawa engkong, wah panik kan. Dari tengah-tengah lagi. Dari tengah-tengah laut atau sungai nggak tahu lah, pokoknya dari tengah-tengah kan harus berjalan pulang lagi dengan usus engkong yang berumbul-berumbul, udah berdarah di mana-mana dan perutnya sudah terbuka lebar, dan kemudian akhirnya dibawa secepatnya ke rumah sakit. Anehnya ketolong, dan pada saat itu dokter langsung ambil tindakan. Keluarga dihubungin, sudah panik banget. Dan katanya ini sih udah nggak ada harapan. Tapi entah kenapa, kekuatan dari mana, hebat. Jantungnya masih kuat. Terus kemudian semuanya berjalan lancar. Engkong hanya pingsan. Dan dia siuman kembali. Ini cerita engkong ya. Ketika dia siuman kembali, udah rapet lagi, sudah dijahit. Dan nggak tahu loss kesadaran berapa lama. Nah dari situ yang kemarin Danar cerita dia berapa 1 bulan ya pingsan atau tidak sadar diri atau koma. Nah engkong saya juga demikian, tapi anehnya dia selamat dan tidak ada kekurangan apapun. Jadi dia tunjukin ke saya bekas belahannya di perutnya ini dan semuanya baik-baik saja. Itu kekuatan dari kebaikan. Jadi dari situ, kenapa motivasi dia selamat dalam hidup itu adalah kesempatan hidup dia yang kedua. Jadi dia selalu berpikir, hidup ini singkat bagi manusia,
Tapi tugas dia ya mungkin selama dia pingsan itu dia udah jalan-jalan pasti ke tanah surga di sana dan ketemu dengan para malaikat dan segala macam, dan mungkin dia sudah mencapai bintang, ya udah mendapat bintang, dia sudah sampai di angkasa. Apa yang terjadi? Tugasmu adalah menolong sesama. Jadi siapapun yang mati suri, kalau kita tanya balik lagi ceritanya, apa sih? Kenapa dia balik lagi hidup? Atau kenapa dia bisa selamat? Atau kenapa dia bisa tertolong? Jawabannya satu. Kamu punya misi. Apa misinya? Teruslah berbuat kebaikan. Teruslah menyadarkan banyak orang. Dan teruslah menolong sesama. Cuma itu kuncinya dalam kehidupan ini. Nah, itu akhirnya kenapa engkong saya menjadi sangat royal sekali, dia sangat baik sekali. Dan terakhir saat dia mau meninggal, saya juga baru tahu kalau seandainya dia itu juga dulu pembangun wihara yang saya suka datangin ceramah. Nah, dengan 7 orang temannya, dengan 6 orang temannya, jadi mereka dikenal sebagai 7 pendekar kampung Melayu. Ya, itu aja sih cerita tentang engkong saya yang inspirasi ini semoga menjadi kekuatan bagi kita. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik walaupun itu kecil. Walaupun minjemin uang 1.000, 2.000, 5.000 bagi kita sih recehan. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang betul-betul membutuhkan, uang segitu itu udah sangat berarti bagi dia. Mungkin makan satu piring atau sesuatu kekuatan bagi mereka untuk melangsungkan kehidupan. Dan kalau ada orang bisa melangsungkan kehidupan dan dia masih tahu rasa terima kasih, dia juga tahu rasa balas budi, wah rupanya dia pasti akan memberi lebih dari yang dia pernah dapatkan. Itulah dia namanya kebaikan yang terus bervibrasi dan terus menular satu dengan yang lainnya. Sama seperti kita semua, misalnya kita punya lilin. Kenapa dalam setiap peribadatan, mau agama apa, pasti ada lilin. Nah, emang zaman dulu sih nggak ada listrik ya. Nah, lilin itu pengganti penerangan listrik zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang sebetulnya kita udah nggak perlu lilin. Jadi ngapain juga kita sembahyang atau doa pakai lilin. Lilin ini punya maknanya, lilin punya filosofinya. Makanya lilin tidak pernah akan habis, maksudnya tidak akan pernah digantikan walaupun ada listrik dan lampu. Jadi lilin adalah untuk menerangi. Dan semua orang ini kita anggap aja kita bertemu dengan siapapun. Masing-masing orang punya satu lilin. Masing-masing orang ini ada yang lilinnya lagi menyala. Ada yang lilinnya sedang baru dinyalahkan. Tapi ternyata di dunia ini banyak banget yang lilinnya masih padam. Jadi artinya dia punya lilin, lilinnya tidak pernah terbakar. Dia punya kehidupan tapi hidupnya tidak pernah bercahaya. Dia punya satu terang tapi terangnya masih terang biasa, belum digunakan untuk orang lain. Jadi cahayanya masih belum dinyalakan. Nah, ketika dia bertemu dengan seperti orang-orang yang punya vibrasi positif dan orang-orang yang baik, orang-orang yang bercahaya, dia nempel aja lilinnya. Iya, lilinnya ini lilinnya menyala misalnya. Lilin ini ada apinya. Nah, ini lilinnya tidak ada api. Lilin mati. Tapi ketika dia nempel, apa yang terjadi? Ting. Ketika dia nempel, apa yang terjadi? Ting. Dia punya apinya berpindahkah? Tidak. Apinya hilang dari sini, ada di sini kah? Tidak juga. Tapi menjadi 2 api. Anda tiup yang ini. Ada api, ada yang di sini nyala. Lalu ketika ini nempel lagi, ada 2 api lagi. Anda tiup yang ini. Lalu di sini yang nyala. Tempelin lagi, maka tetap akan selalu demikian. Akan terjadi 2 api yang akan saling menyala. Kalau ditanya, api yang pertama sama api yang terakhir sama tidak? Oh, tentu tidak. Semua sudah berubah. Tetapi proses perpindahan, apakah dia berpindah? Juga tidak. Tetapi adalah sama-sama menyala. Api yang kemarin bukan api yang sekarang. Api yang barusan mati bukan lagi api yang selanjutnya. Karena api ini adalah menular. Jadi saling memberi, saling menyalahkan, saling memberikan inspirasi, saling membantu, saling memberikan penerangan. Dan penerangan ini yang akan sangat berarti bagi hidup kita. Jadi engkong saya inspirasinya adalah dia menerangi banyak orang. Yang tadi orang datang dengan penuh kecemasan, orang datang dengan penuh masalah. Ketika orang itu pulang, dia lebih bahagia dan mulai menyalakan lilinnya. Jadi tanpa sengaja engkong saya itu sudah selalu menyalakan lilin kepada orang-orang lain. Nah, dari sinilah inspirasi itu membuat kita menjadi
punya makna. Dalam hidup ini Anda sendirian punya lilin. Dari lilin menyala sampai lilin Anda habis. Dari hidup Anda dimulai menyala dan menerangi orang sampai hidup Anda habis dan meninggal di dunia ini, Anda sudah memberikan keterangan. Tapi bagi diri sendiri, kalau tidak pernah berbagi kepada orang lain, lilin itu hanya habis dan dirasakan cahaya terang untuk diri sendiri. Hanya sendiri yang dapat manfaat. Kalau kita saling mendukung dan saling merangkul yang lainnya, dan menyalakan lilin-lilin lain yang belum menyala, dan kemudian mendekat kepada kita, karena kita adalah cahaya, karena kita adalah terang. Orang bilang ada terang dunia. Nah, terang dunia ini harus dipancarkan, harus diberangi, harus dirangkul yang lain, sehingga semuanya mendekat, dan kemudian menyala menjadi banyak sekali cahaya dalam kehidupan. Cahaya inilah yang akan menerangi setiap orang. Dan setiap orang bila hatinya sudah bercahaya, dia tidak pernah akan salah langkah. Percayalah pada saya. Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang yang tidak mampu melakukan ini itu? Karena hatinya belum bercahaya. Tapi ketika seseorang hatinya sudah bercahaya, maka dia akan tidak sama dengan yang lain. Masa lalunya mungkin buruk, masa lalunya mungkin penjahat, masa lalunya mungkin salah jalan, tetapi ketika dia sudah menyalakan cahaya atau mendapat cahaya dari siapapun yang memberinya cahaya, dia akan menjaga cahaya itu, dan dia akan mencoba memancarkan lagi kepada teman-teman yang lain. Dia akan mencoba memancarkan lagi kepada hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang dia bisa bantu, dan hidup dia sekarang akan mulai bercahaya. Ya, bercahaya, hidupnya akan bercahaya. Bercahaya, cahaya, terang, silau. Nah, ini makna daripada hal yang biasa tetapi menjadi hal yang luar biasa, karena Anda bercahaya. Bercahaya karena kebaikan, bercahaya karena cinta kasih, bercahaya karena Anda memancarkan vibrasi kebaikan pada semua. Demikian cerita saya pada hari ini, dan sudah 26 menit. Iya, ada yang mau berbagi menanggapi cerita kakek saya. Mr. Brian dari jauh-jauh sudah bisa hadir di tengah kita nih. Sepertinya menarik kalau kita bisa berbagi cerita lagi sama Mr. Brian ya. Saya juga mau senang berbagi ilmu, karena ilmu kebaikan Mr. Brian juga banyak. Dan orang bisa menjadi berarti ya ketika dia bisa menghargai orang lain itu loh. Makanya kalau orang yang sudah pernah tinggal keluar atau hidup di luar negeri, Anda akan melihat kehidupan itu menjadi indah, lebih luar biasa daripada kita yang cuma nonton di YouTube. Mr. Brian, are you ready to give something here? To sharing with us today. Ya, saya selalu nodong orang yang dadakan aja ya, nggak usah pakai persiapan. Kalau persiapan kayaknya itu rekayasa begitu kan. Nah, tapi kalau langsung kita minta orang yang ada di sini sharing, dia dadakan. Dan orang kalau bercerita dadakan biasanya apa adanya, nggak pakai rekayasa atau perjanjian dulu, dan kemudian dia akan mencari yang bagus-bagus, karena otak kita sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita, apalagi baru bangun nih, kalau baru bangun itu masih fresh, belum tercemari yang lain-lain ya. Mungkin Mr. Brian bisa siap-siap dulu, kasih waktu ya buat beliau. Nah, yang lainnya bisa ada yang mau sharing, tapi ini cerita sendiri sih tentang engkong ya. Engkong saya adalah orang yang paling hebat ketika dia kena kanker dulu, dari kanker prostat. Perjalanannya dari kanker prostat. Karena dari kanker prostat itu langsung dioperasi. Kalau katanya sih, kata Sensei, kalau kena prostat jangan langsung dioperasi. Karena kalau udah dioperasi, nanti kita udah dol tuh. Udah nggak bisa dikendalikan. Jadi bisa kencing di mana aja. Jadi suatu saat beliau itu ditanya, ayo Pak nginep di rumah anak-anak. Anak-anaknya kan banyak. Ayo Pak nginep di rumah saya atau di rumah siapapun. Ayo. Nah, tapi engkong itu selalu nggak enak. Dia selalu bilang, nggak usah repot-repot lah, di rumah si Agus aja, maksudnya di rumah saya dulu. Nah, ya udah. Kenapa? Karena saya bilang, kenapa kau nggak mau nginep? Kamu lihat, rumahnya aja terlalu bagus, rumahnya aja terlalu kinclong gitu. Maksudnya kan kalau tiba-tiba si engkong buang air besar di celana atau buang air besar sembarangan, jadi bau pesing rumahnya. Nah, siapa yang mau beresin? Nah, oh gitu ya Kong. Iya, ternyata orang tua itu
masih memikirkan loh anaknya supaya jangan mengganggu kebahagiaan si anak dan segala macam. Padahal mungkin niat anak-anak baik. Nah, suatu saat saya ke rumah daripada anaknya. Terus seperti biasa ya namanya udah dioperasi dol. Akhirnya di celana dan juga kencing di celana. Apa yang terjadi saat itu? Anaknya langsung teriak panggil mbak dan susternya. Sus, mbak, ini buruan nih, papa kencing di celana, gitu. Terus singkong sama saya tarik saya, ayo kita ke WC buruan, ke WC. Malu, karena suaranya sih ya emang nyuruh suster, tapi suara itu kenceng dan tanpa disengaja sudah melukai hati singkong saya. Jadi di WC di kamar mandi kita ketawa aja berdua-dua gitu, karena lucu. Dia bilang, kok bisa sih Kong mencot di sini? Dia bilang, udah dol. Udah dol. Terus dia sambil semprot ketawa gitu di WC gitu kan. Terus ya saya bersihin gitu celananya semuanya, dan singkong ketawa. Terus dia bilang, makanya kamu belum tua. Kalau udah tua tuh udah nggak bisa. Tapi gini gue udah bisa kasih si emak nenek saya 18 anak kalau hidup, kata dia. Jadi engkong cuma punya 12 anak, 6 anaknya selalu gagal di tengah jalan. Ya, dia bilang udah bisa memberikan 18 anak, udah berjasa banget ini. Nah, terus kemudian dari situ belajar banget, engkau nggak mau merepotin siapa-siapa. Tapi anak ya waktu kecil kita berak di celana, kencing di celana, itu nggak pernah komplain orang tua kita atau engkong kita atau mama kita, semuanya tidak pernah komplain. Malah dia menggantikan popok kita dengan sabar, dia juga masih nyusuin kita, masih menggendong kita. Kenapa? Ketika orang tua sudah tua, dan orang tua itu kan siklus kehidupannya itu begitu, dari kecil dan kemudian ini dewasa hebat, strong, lemah, akhirnya kembali lagi ke anak kecil. Ini satu siklus loh sebetulnya. Kita semua akan begitu. Nanti kita akan kembali kecil lagi, di celana, kencing di celana, jalan juga dituntun, dan kemudian tidur melulu. Nah, jadi sama kita akan kembali kehidupan kita ke masa kecil. Nah, ucapan anak, walaupun dia tidak ngomong sama papanya atau dia ngomong sama orang tuanya, dia ngomongnya sama pembantu atau susternya, tapi sudah sangat sensitif sekali buat orang tua. Maka dia berkata, saya tidak akan lagi deh ke sana, kata dia gitu. Kasihan, merepotkan, karena rumahnya memang bagus. Padahal anaknya mengharap sekali dia di sana gitu. Nah, karena beda tangan-tangan suster sama tangan kita sendiri yang membasuh atau menemani itu tidak sama. Ya, oke. Mr. Brian, are you ready now? Ya, kalau ready kita undang beliau ya bersama kita memberikan inspirasi kebaikan. Saya suka sekali nih beliau, kata-katanya itu indah dan bisa betul-betul menyerap, simple tetapi ada arti dan makna. Ya, kita undang Mr. Brian. Perdana apa? Perdana. Engkong saya namanya Kesuma Wijaya. Wah, itu adalah bunga kesejukan jiwa. Wih, baru bangun aja gantengnya luar biasa. Kayak Upin Ipin kita nih. Terang ya. Upin Ipin. Situ yang berjambul, saya yang polos. Maaf nih. Apa kabar? Good morning di sana ya. Good morning, jam berapa? 5:30, Su. Setengah 6 pagi ya. Waduh, kita mau udah jam berapa nih? Kita jam 11:30. Beda 6 jam kita. Lagi bukan di Irlandia, tapi di Irlandia Utara. Wih, udah lompat lagi aja. Di mana nih? Jatuhnya di UK ya. UK ya. Hebat emang. Kayaknya dunia kecil banget sih. Jalan terus. Ya, itulah. Tadi lagi ngomongin apa nih? Tentang kebaikan. Kan saya tadi cerita tentang kakek saya. Kakek saya itu orangnya nggak pernah hitungan sama orang. Jadi dia kalau ketemu sama orang nih ya, orang itu suka banget ke rumah dia, baik agama apapun ya, terutama banyak kan dari kaum muslimin ya. Nah, juga suka datang ngobrol-ngobrol, terus kena banyak masalah, dia cerita, terus nanti pulang juga dia happy banget mukanya, karena biasa engkong saya itu suka kasih ampau lah, kasih apa, kasih barang, apapun yang dia punya gitu.
Itu Oke. tadinya orang udah nggak punya gairah hidup bisa menjadi bercahaya lagi. Jadi kita Oh, ngomongin cahaya kehidupan yang tulus gitu, Mr. betul, Brian. betul, betul, betul. Baik, baik, baik. Iya. Saya menarik banget dengan soal kebaikan. Dan nggak tahu kenapa juga. Nggak tahu kenapa saya bangun pagi ini, terus saya lihat suhu lagi live, saya lihat suhu mengundang saya. Yeah. Jadi skenario kan, bersinar gitu kan. Tapi Betul. saya gini gitu, ini pengalaman saya di sini. Sampai sekarang saya di sini Iya. tuh, saya Iya. bisa lagi mampir nih ke Irlandia Utara. Mungkin kalau Wah. bukan karena kebaikan, saya nggak bisa di sini. Jadi yang intinya saya nih, yang saya ke sini, saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Iya. Saya diajak oleh teman saya yang dulunya tinggal di Indonesia, juga yang memberikan kebaikan saya bisa kerja di sini. Beliau sama suaminya orang sini, sama anaknya. Pokoknya saya diajak jalan-jalan di sini. Dan ketika saya ke rumahnya pun, dari tempat saya, landlord saya itu memberikan tumpangan untuk bisa ke rumahnya teman saya ini di Irlandia Utara. Itu kurang lebih 2 jam setengah lah perjalanannya. Kalau naik taksi, mungkin berapa biayanya dan sebagainya. Saya mau ganti dengan uang bensin pun, dia menolak. Saya mau ganti dengan uang tolnya pun, dia menolak. Dan bahkan dia bilang, Tulus banget ya. bahkan Tulus dia bilang, sekali. nah dia bilang, kapan balik lagi? Kapan hari apa pulang? Nanti saya jemput lagi. Jadi banyak sekali kebaikan yang saya rasakan ini. Itu hanya sebagian yang baru terjadi. Jadi sampai saya ke sini itu banyak sekali kebaikan yang saya dapat. Apa yang kita dapatkan ketika kita merasakan kebaikan dari orang lain, mungkin waktu dulu atau suatu hari kita pernah melakukan kebaikan pada orang lain, sehingga kebaikan itu kembali kepada diri kita. Hanya saja kadang kita lupa bersyukur kalau apa yang terjadi dalam diri kita, baru pun itu kejelekan dari kita. Kalau saya percaya, mungkin saya banyak keinginan, tapi Allah lebih tahu apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Jadi Allah itu selalu memberikan yang terbaik, dan bukan menurut kita, tapi nah, intinya buat teman-teman yang sudah kebaikan menanamkan itu, mengharapkan balasan, ikhlas, karena balasan itu pasti akan ada. Kebaikan akan kembali lagi kepada diri kita, keburukan juga akan kembali lagi kepada kita. Jadi kemarin ngomong soal vibrasi tarik menarik ini atau kembali lagi, saya ngomong tentang tentang apa namanya, Captain America punya tameng. Jadi kan kayak bumerang, apa yang kita lempar dia akan kembali lagi pada kita, begitu. Betul. Begitu juga apa? Thor ya, Thor. Malunya, dia balik lagi kepada kita. Tapi menarik, kemarin saya pergi ke sebuah tebing. Itu bukan itu jadi namanya Earthquake. Itu semua terbentuk karena adanya vulkanik. Jadi vulkanik natural tersebut terbentuk, dan itu batu asli semuanya, dan tidak mungkin manusia bisa membuat itu. Bisa bikin, kayak kita juga ada di Gunung Padang. Gunung Padang, wah itu batu-batu megalitikum luar biasa. Betul. Nah itu kita bisa berpikir gini, kita bisa ambil pelajaran dari situ juga. Ketika terjadinya meletus sebuah gunung, bagi manusia berpikir itu bencana. Padahal dari itu semua memberikan sesuatu yang memberikan kesuburan, memberikan banyak manfaat, dan sampai sekarang, dan itu hanya terjadi sekali, but sekarang tercipta suatu keindahan yang bisa dinikmati oleh kita semua, agar kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak menghargai alam. Saya sangat pengen belajar loh Suhu, gimana caranya Suhu bilang kan kutak ataupun denyut dari privasi yang ada di sana. Wah, itu belajarnya sama Kang Diki.
Kang Diki di Bandung, kalau di YouTube dia udah banyak banget tentang Lemurian, histori peradaban Lemurian di Sunda ya, Kang Diki. Nah itu dia kan dia sampai buka pesantren apa pondokan ya, pondokannya itu mengajarkan anak-anak untuk sensitif terhadap alam. Dan dia juga mengajarkan vibrasi, energi, serta dia itu bisa bikin macam-macam teknologi canggih mah, Kang Diki hebat. Saya juga belum kenal, tapi saya kenal lewat YouTube. Tapi saya walaupun belum pernah belajar, secara natural kita bisa merasakan energi gelombang. Betul, kita bisa merasakan karena di situ ada beberapa aura ya. Kayak misalkan saya kan itu kalau ke tengah lagi tuh itu udah pantai. Oh, pantai. Di seberang saya itu sudah, kalau saya nyebrang berenang ke sana itu Scotland. Scotland. Terus di belakang saya tuh hasil tumpukan-tumpukan tanaman hijau dan terlihat dan sini tuh nggak ramai kayak di Indonesia, kalem gitu. Dan makanya situ saya masukin. Saya kalau saya sharing foto, tapi saya masukkan juga quote di situ kalau kita tuh kalau berada di dekat alam itu pasti merasa damai, merasa tenang. Nah, kenapa enggak kita buat orang-orang di sekeliling kita bisa membuat kita damai, tenang? Contohnya orang tua kita, teman-teman kita, suhu gitu. Suhu bisa sebagai anggap aja ketika saya melihat orang tua saya seperti saya melihat keindahan sebuah bentuk alam. Pemandangan alam. Begitu juga melihat suhu mungkin sebuah keindahan, bukan batu ya. Tapi ya kan Kang lagi, Mr. Brian belajar psikologi juga kan ya. Nah di situ ilmu manusia maksudnya. Manusia itu kan bermain di perasaan. Ketika lingkungan kondisi alam yang memang tenang, yang memang wide gitu dan giant gitu besar, otomatis frekuensi perasaan manusia itu juga nggak bung tiao gitu. Beda sama kayak kita lihat contoh kota besar sama kota kecil atau dusun. Kehidupan sederhana itu tidak membawa gejolakan perasaan bermain-main terlalu dahsyat. Beda sama orang yang di kota besar. Nah itu alam itu kerjanya seperti itu. Makanya kenapa ketika kita memusuhi alam, malah kitanya yang akan jadi semakin hot. Betul. Nah, saya berpikir saat ini ketika sekarang pandemik terjadi, semua orang kota sibuk memikirkan takut corona dan sebagainya, panik. Pernah nggak berpikir ada di suatu desa yang dia tidak punya teknologi, tidak punya informasi, tidak mendapatkan informasi dari televisi maupun handphone pun nggak punya, dan mereka berteman dengan alam. Mungkin mereka nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Mereka cuman taunya adalah bagaimana menjaga alamnya, menjaga tetap hidup mereka di sana. Betapa tenangnya mereka, tidak sepanik kita. Walaupun mungkin ada corona juga nggak tahu seperti itu. Saya kemarin lihat di sini seolah-olah kayak nggak ada corona di sini kayaknya. Tapi itulah. Ini juga hubungannya sama sel kanker ya, sel kanker dalam tubuh kita. Nah, kan ada dokter nih yang meneliti darah. Jadi kita kalau mau cek sama dia ambil sel darah kita dulu, ditaruh di mikroskop. Nanti hasilnya ya, buat orang-orang yang sehat, darah itu kan bulat ya. Egois darah itu sebetulnya. Dia tidak mau berteman dengan siapa-siapa yang sehat. Dia sendiri-sendiri tuh, nggak bakal nempel. Tapi kalau orang yang nggak sehat, orang yang udah mulai nggak sehat lah bahasanya, kurang minum atau kurang gaya hidup sehat. Ini dia mencari backingan. Dia nggak sehat selnya. Jadi sehingga berkomunitas, berkoloni, nempel. Jadi sel kental, darah kental, dan segala macam. Dan orang yang stres ya, orang yang tegang, stres, hidupnya, dan banyak masalah, ternyata sel darahnya berubah menjadi duren. Ada duri-durinya. Kayak duren bentuknya, persis kayak duren. Saya saksikan sendiri nih. Sel darah yang rusak itu kayak duren. Nah, sel darah yang kayak duren ini, kalau kena ke sel darah yang sehat, dia kan terluka tuh. Tumbuh lagi dia, jadi mengkloning seperti itu terus, jadi selnya banyak kayak sel duren. Dan itu buat orang-orang yang stres, yang udah nggak ada gimana. Betul, pengaruh. Apa vibrasi yang kita pancarkan, itu mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Makanya orang yang sehat, kayak tadi dikatakan di dusun atau di mana, mereka tiap hari filternya adalah filter alam. Dari pohon-pohonan, dari oksigen yang langsung dikeluarkan oleh tanaman, dan kemudian juga
oksigennya betul-betul murni, tidak ada polusi, hidupnya udah sehat, betul-betul sehat. Betul, betul. Dan pikirannya tenang, damai, itu sudah mendamaikan semua sel tubuh dia. Jadi saya pikir sih, ya emang sih kalau kita stres, ntar jadi duren semua. Ya itulah. Jadi kita gimana caranya menyikapi hidup ini ya kan, seperti itu. Saya mau Iya, sharing dikit nih tentang sesuatu. boleh. Iya, Mungkin bisa dilihat sini saya punya 5 5. Apa tuh? Euro. Oke, euro. Ya. euro. Kalau ini di sini, kalau di sini pound sterling nih di UK. Cuma saya bawa euro. Iya, Nah, ketika kita punya uang sesuatu, mungkin kita bisa buat jajan, bisa buat beli apa. Tapi iya. ketika kita hari ini punya sesuatu, walaupun sedikit, walaupun cuman ini yang kita punya, tapi kita bisa lakukan ini untuk menghabiskan uang ini untuk sebuah kebaikan. Contohnya kita membelikan sesuatu. Seperti yang tadi engkongnya siapa? Iya, kalau saya. Ke Pakai. Sumawijaya. Ya, pakai. Berikan orang, membuat orang tersenyum. Walaupun mungkin engkong itu nggak punya duit juga, tapi udahlah biar orang senang. Seperti itu. Mungkin lebih bermanfaat. Ketika 5 euro ini kita bagi hari ini, memberikan kebaikan ke semua orang, apa yang terjadi suatu hari nanti, percayalah, itu akan dibalas bahkan bisa berkali-kali lipat. Wow. Kemana tuh 5-nya? Oke? Nah, Hebat. ketika kita mendapatkan lebih banyak, kita nggak tahu. Mungkin uang ini karena kita memberikan uang 5 euro tadi untuk sebuah kebaikan, menebarkan cahaya untuk orang lain, suatu hari kita akan mendapatkan lebih darinya. Tetapi syaratnya satu, ikhlas, tidak perlu diulang-ulang, dan tulus dari hati. Karena mau tanpa harus orang tahu, tanpa harus dipuji-puji sama orang, tapi benar-benar tulus ingin membantu orang tersebut. Lain dengan apabila kalian punya uang 20 euro. Mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ketika kita mau memberikan sesuatu, anggaplah kita masukkan ke kotak masjid atau kotak amal lainnya seperti ini ya. Nah, seperti ini masukin ke kotak amal atau kotak masjid lainnya, atau memberikan ke orang lain tapi ingin dilihat orang, oke? Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Dipuji, ya. Intinya nggak ada keikhlasan di dalamnya. Ya. Semuanya hanya karena ingin dipuji ya. Biasanya kalau kampanye gitu ya. Oh, aduh itu. Apa yang terjadi? Apapun yang kita berikan, ternyata sebesar tadi kan 20 yang kita keluarin. Ya. Ternyata bagi Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa. Nah. Kosong. Waduh, mata saya mesti dikocok lagi nih. Oke. Padahal udah melototin tuh, Oh, Mr. Brian, Ferdi Kawi juga dia magician juga dia. Dia adalah icebreaker number 1. Nah, nanti bisa collab nih. Kenalan tuh Ferdi. Mungkin kalau soal trik sulapnya bisa dipelajari, tapi yang terpenting adalah pesannya, yaitu betul. Kalau tadi saya 5 euro bisa jadi 20 euro. 20 bisa jadi hilang karena kita nggak ikhlas. Artinya, teman-teman, sekecil apapun yang kita miliki dan kita berikan, dan itu tulus, kan benar-benar kita ingin membantu, ya, tulus demi kebaikan, itu pasti ada nilainya di akan menilai itu dengan sesuatu yang besar. Tapi ketika kita besar gunung pun kita berikan, tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya, yakinlah itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia, karena semuanya tidak akan dihitung, tidak ikhlas. Gitu, teman-teman. Gitu sih. Luar biasa. Ada cerita Zen dulu ya, tahu Bodhidharma ya, pangeran dari India yang menjadi biksu membawa agama Buddha ke Tiongkok, ke China. Itu yang membuat dia sekarang terkenal sebagai fathernya Shaolin. Jadi Kung Fu Shaolin itu asal-muasalnya dari Bodhidharma. Dia pangeran dari India, deh. Bewok gitu kan. Nah, suatu saat Bodhidharma ini simple banget, orangnya pakai anting satu karena pangeran sih. Dan kemudian tidak botak seperti saya, botaknya cuma di tengah, berambut, gondrong, dan bewok. Jadi seperti nabi gitu bahasanya ya. Nah, Bodhidharma ini saking terkenal bijaksananya dan dia jago sekali karena zen gitu kan, bicara tentang pikiran. Raja panggil, Kaisar yang Uti panggil, Lala sini datang Bodhidharma ke istana. Tadinya nggak mau tuh,
tapi karena panggilan dari raja kan harus datang. Terus raja bilang begini, karena Raja Liang Wuti terkenal di zaman dinasti Tang, dia banyak banget bangun wihara dari besar kecil, 4 wihara yang paling besar. Dia ngomong sama Bodhidharma, aku tuh sudah bangun banyak banget wihara, ya kan? Yomeo kung te, bahasa Mandarinnya, ada nggak jasa kebaikan gitu buat ini, bahasa mudahnya, ada nggak nih pahala yang gue punya, yang gue miliki dari bangun banyak banget wihara? Terus Bodhidharma bilang, Meo, nggak ada, nol. Dia pergi. Dia pergi pulang. Oh, raja panas ya. Nggak pernah seumur-umur ada orang berani begitu di depan raja. Biasa kan orang kan suka menjilat atau suka, wah raja hebat, luar biasa. Kesel ya, gondok, dijengkel, udah bangun, udah begitu banyak, dibilang tidak ada. Nah, akhirnya dia panggil penasehatnya yang benar. Penasehat rajanya juga Mahabiksu. Lalu ditanya, biksu, itu barusan guru Zen ngomong begitu, benar nggak? Dia bilang, aduh raja, ketika raja membangun, waktu itu memerintahkan membangun luar biasa, dengan ketulusan, dengan ikhlas, dan itu bermanfaat banget. Di situ jasa kebaikannya luar biasa. Itu tidak dipungkiri. Tapi ketika raja mengingat-ingatnya dan berkata tadi kepada Bodhidharma selama bercerita, wiharaku, punyaku, milikku yang ku bangun, yang aku. Nah, dia bilang apa? Nol. Karena tiba-tiba kita teringat dengan pamrih, punyaku, milikku. Padahal kan kita udah lepasin, bukan lagi milikmu. Nah, jadi dibilang nol. Jadi sebenarnya Bodhidharma tidak salah, karena Anda mengingat kembali dan menginginkan yang lebih besar dari yang Anda sudah dapatkan. Yang tadi dikatakan, di depan Tuhan tiba-tiba hilang. Gara-gara cuma pengen nama. Betul. Intinya kan kayak gitu. Karena cuma pengen dapat like dari Facebook mungkin atau dari Instagram. Betul. Karena memang apapun, karena gini, semua tergantung dari niat. Jika kita juga nih suhunya Instagram seperti ini, tidak juga semua orang berpikir kalau kita ini mau berbuat baik. Ada orang itu. Ada. Lain sini gitu. Tapi semua kita lakukan bukan untuk mereka, kita lakukan apa yang suhu niatkan. Dan agamaku, suhu ingin buat baik, sebagai suhu ingin menunjukkan pribadi yang baik dari agamanya. Itu pun juga saya sinar ya, kalau di agama saya itu memberikan nur cahaya, nur ilahi. Ya, artinya kita bisa memberikan contoh siapa sebenarnya Islam itu, siapa sebenarnya Buddha itu, siapa sebenarnya Kristen itu, yang baik-baik. Karena kita yakin dari setiap agama itu ada orang yang baiknya, ada orang yang jahatnya. Tapi untuk teman-teman semua, janganlah sekali-kali melihat seseorang itu negatifnya. Betul, dari negatifnya. Dan jangan ketika orang melakukan kesalahan, kita ambil semuanya seperti itu. Karena itu hanya orang-orang yang tidak mencerminkan atau tidak menjalankan agamanya. Itu. Sedang berproses bahasanya. Betul. Sedang berproses. Dari ada menjadi tidak ada menjadi ada. Betul, setuju. Jadi itu saya senang banget bisa berbagi. Kita tuh sering-sering, apalagi di ulang tahun Indonesia yang 75 tahun. Oi, Merdeka, di sana bagaimana, rame? Nah, yang di sini karena kalau di Irlandia KBRI-nya kan di London ya. Nggak ada jauh. Jauh. Harus nyebrang. Ada kemarin dilihat ada orang di luar negeri, nggak tahu di Amerika atau di mana, orang kulit hitam pakai saksofon, dia nyanyikan lagu kebangsaan, kebangsaan Indonesia Raya. Dan dia pakai saksofon gitu, hafal nada-nadanya, tapi yang nyanyi ada lupa syairnya dikit lah, tapi itu mau menjadi semangat. Di luar negeri juga mereka menghargai kita sebagai bangsa yang besar. Kenapa kita mengecilkan bangsa kita sendiri? Iya nggak? Dan perlu kita ketahui, teman saya di sini dari berbagai negara. Di bulan ini, di minggu ini, 3 negara yang merayakan ulang tahun. 13 Agustus adalah Pakistan. 15 Agustus adalah India. India, betul. Kita 17 Agustus. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita sharing, kita berbuat baik. Nah, artinya teman-teman di sini, saya setujulah dengan suhu. Ayo mulai kita menebarkan kebaikan. Bhinneka Tunggal Ika itu kan ini dari Indonesia ya, artinya berbeda-beda.
beda Betul. agama. Unity in diversity. Betul. Jangan kita mau diadu domba dengan kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Seperti itu. Kemarin sempat ada kegundahan juga kan. Iya. Dibilang ini. Ya, mungkin hanya sebagian orang yang coba memprovokasi, tapi kita ambil baiknya saja. Saya juga sebagai umat Islam tidak pernah ada masalah dengan umat lain. Sama umat lain itu juga tidak pernah membuat sebuah masalah kepada saya. Begitupun saya juga tidak akan mau membuat masalah sama masalah betul. Karena sudah sebuah natural human ya, maksudnya reaksi yang natural ketika ada seseorang menyerang kita. Ini kita di luar ngomong agama pun kalau ada orang menyerang, betul. Pasti. Sudah otomatis kita akan membela diri. Tapi orang itu berbuat baik kepada kita, sudah pasti kita akan ingin buat lebih baik kepada orang tersebut. Nah, mantap. Oke, waktu sudah 55 menit berlalu dan terima kasih kepada Mr. Brian yang bangun langsung memberikan pencerahan kepada kita dari dua Upin dan Ipin. Jambulnya masih ada. Doraemon. Doraemon, Nobita. Udah gemuk Nobitanya sekarang ya. Baik, terima kasih Mr. Brian atas sharing-sharingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Terima kasih, salam kenal saya. Semoga bisa berteman semuanya. Terima kasih, tadi ada banyak ya. Terima kasih. Ada Fedi Kawi tuh nanti bisa collab. Iya. Dia mecahin es terus, es breaking katanya. Es breaking number 1 katanya di Indonesia. Nah, kalau Master Brian mah heartbreaking. Yang hati yang gunung es tuh, yang pada udah frigid, yang udah nggak punya semangat hidup, dipecahin, dihancurin, bisa jadi hangat kembali ya. Insya Allah. Kita terus ya Suhu ya. Iya, siap, mangga. Terima kasih Suhu. Arigato, kamsahamnida, thank you very much ya. Salam buat semuanya, salam kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah sahabat kita dari jauh loh, Irlandia katanya sekali ada di utara. Hidup itu kadang mengandung misteri aneh, tapi ada chemistry dan tentu bisa ada satu jodoh ya, bisa menjalin padahal tidak kenal hanya karena gara-gara sis Jovita Ferliana itu adalah seorang psikolog dan dia ilmu untuk terapis anak-anak ya, jadi dia parenting juga. Saya mendengarkan live-nya beliau lalu melihat langsung Mr. Brian, oh so smart ini. Dia pesulap yang luar biasa dan smart banget pandangannya, pola pikirnya tidak sama dengan ya orang-orang yang sudah besar. Jadi luar biasa, bisa berteman, bisa bersahabat, dan terima kasih kepada Jovita Ferliana ya, terima kasih. Dan kepada yang lainnya, demikian sharing kita pada hari ini, semoga bisa memberi manfaat dan tetaplah menjadi sayap buat mereka yang tidak punya sayap, menjadi cahaya buat mereka yang kegelapan, menjadi pohon buat mereka yang ingin keteduhan. Jadikanlah diri kita sesuai dengan porsi yang kita miliki. Tidak perlu iri dengan orang lain dan kelebihan orang lain, tapi gunakan kelemahan dalam diri kita untuk belajar dan banyak terus belajar sehingga kelemahan itu akan menjadi kelebihanmu di satu saat. Seperti saat ini saya kelebihan berat badan, tetapi dari sini saya bisa melihat muka saya semakin bulat dan bisa sedikit yang memberikan penghiburan. Semoga berbahagia dan tetap terus dalam semangat dan jadilah bintang yang terus bersinar. Dan semoga semua berbahagia. Terima kasih. Salam kebaikan. Cheers. Namo Amitofo. Semoga jasa kebaikan ini bisa melimpah pada semua makhluk yang membutuhkan dan semuanya hidup berbahagia, damai, bebas dari masalah. Salam kedamaian. Love.